Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaini. Saya adalah guru SDN Candi Burung 2, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan. Saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di IAIN Madura. NIM saya 253811020224. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan video pembelajaran dengan tema membaca hadis sahih sholat berjamaah dengan pendekatan problem based learning. Bagaimana videonya ya? Mari kita ikuti dan simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Ya, luar biasa. Terima kasih anak-anakku sekalian yang saya banggakan, kelas 3 SD Candi Burung 2 ya. Alhamdulillah kalian sehat semua ya. Masuk ke sekolah dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Anak-anak sekalian, sebelum kita mengawali pembelajaran, seperti biasa kita mengawali dengan berdoa. Silahkan Ananda Hilal untuk maju ke depan memimpin doa. Dimohon yang lain mengikuti dengan baik ya, bersama-sama ya, dibaca bersama-sama. Silahkan Ananda Hilal. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min rahmanir rahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wal. Mari kita nyanyikan Indonesia Raya bersama-sama. Silahkan semuanya berdiri. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu
Indonesia bersatu. Hiduplah Silakan duduk kembali. Silakan Hilal kembali ke tempat duduknya. Nah. Selanjutnya, sebelum kegiatan pembelajaran dilanjutkan ya, akan saya absen. Ananda Ahmad Junaidi hadir? Ya. Ananda Anissa Oktaviani? Hadir. Ya, terima kasih. Ananda Khairul Anam? Hadir. Ya. Ananda Kabiro? Hadir. Ananda Muhammad Rizki Adi Pratama? Hadir. Oh ya. Muhammad Alfan? Hadir. Muhammad Alvin? Hadir. Oke. Zahratul Aulia Ramadan? Hadir. Oh ya, alhamdulillah, terima kasih hadir semua ya. Oke, anak-anakku sekalian, kita berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya sudah selesai ya. Alhamdulillah, dan kita sekarang melanjutkan pembelajaran di hari ini ya. Sudah siap semua anak-anak sekalian? Siap. Semua anak-anak sekalian, Bapak sekarang akan menyampaikan tema pembelajaran tentang membaca hadis sholat berjamaah ya. Sebelum Bapak menjelaskan lebih jauh tentang bagaimana hadis-hadis yang berhubungan dengan sholat berjamaah ya, Bapak terlebih dahulu akan menanyakan kepada kalian ya, tahu kalian sholat berjamaah? Coba yang laki-laki, siapa yang terbiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau musola? Ngacung tangan. Wah, luar biasa. Wah, ya. Ya, semuanya sholat di berjamaah di musola atau di masjid ya? Oke, silakan turunkan lagi. Nah, luar biasa. Jadi sholat itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita tunaikan. Sabda Nabi, as-salatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Ibarat rumah, ya, kalau tidak ada tiangnya, kira-kira roboh apa tidak? Roboh, tidak kuat ya. Maka kalau kita sholat, iman kita itu ibarat rumahnya, sholat itu tiangnya, maka iman kita semakin kokoh, semakin kuat. Itu. Nah, kalau iman kita sudah kuat, maka insya Allah nanti kita akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sedang ditimpa kemalasan, maka segera semangat lagi ya, biar tidak sampai roboh, biar tidak sampai rusak agama kita. Kita akan belajar apa itu hadis ya. Hadis. Apa itu hadis? Hadis itu pengertiannya adalah sesuatu yang disabdakan secara lisan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis. Ya. Ya, hadis yang sahih itu hadis yang benar-benar disampaikan oleh Nabi. Ya, dengan riwayat yang lengkap. Ya. Status hadisnya sahih. Ya, dapat dipercaya dan dapat menjadi landasan hukum. Nah, tentang sholat berjamaah anak-anak sekalian, ada sebuah hadis Nabi an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati taf'udulu salatal fardhi bi 27 darajatan. Atau dalam redaksi yang lain,
sabda Nabi, ya, bunyinya ada begini redaksinya. Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Ya, kalau yang pertama menggunakan tafdhulu, yang kedua menggunakan lafal afdalu, sama saja. Ya, apa artinya anak-anak sekalian? Kata Nabi Muhammad SAW, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian, baik sholat sendirian di rumah, di mana saja ya, itu lebih utama daripada sholat sendirian, sholat berjamaah itu. Ya, dilakukan di masjid, tempatnya berjamaah, itu minimal ada imam, ada makmum. Ya, lebih diutamakan lagi kalau jamaahnya banyak. Itu. Ya. Jadi afdalu min sholatil fardhi, keutamaannya apa? Yaitu dengan perbandingan pahala 1:27, bisa 27 darajatan, 27 derajat. Ya, tapi kalau 27 Allahu Akbarnya kurang bagus, kurang khusyuk, nanti hanya kurang 1. Ya, kalau kurang 1 tinggal 26. Masa ketika sholat tidak ada khusyuknya sama sekali, tidak pernah ingat Allah, kan pasti ada khusyuknya. Ya, itu keutamaannya anak sekalian. Yaitu tentang hadis dan sholat berjamaah. Kemudian, nah ini hadisnya ya, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajatan. Ayo kita bersama-sama kita lafalkan. Keutamaan sholat berjamaah. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Jadi artinya sholat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendiri. Oke, jelas ya. Jadi sholat berjamaah lebih utama 20 derajat pahalanya dibandingkan dengan sholat sendiri. Ya. Nah, itu kalau di buku itu redaksinya tidak menggunakan afdalu ya. Coba lihat, tapi menggunakan tafdhulu, sama ya. Kalau di situ sholatul jama'ati tafdhulu sholatal fardhi bi 27 darajat. 2, 3. Hadis pedoman kita, ambil hadismu, ambil penamu, kita belajar ajamu jadi. Buka kitab hadisnya, hadis yang sahih pedoman kita. Buka kitab hadisnya, hadis yang sahih pedoman kita. Kaji hadis supaya pintar, pegangan hidup pastilah benar, hidup yang benar, hidup dunia. Belajar hadis dengan gembira, hatiku senang dan bahagia. Belajar hadis dengan gembira, hatiku senang dan bahagia. Oke ya, ya ini sekedar kalian biar tidak tegang ya. Kita akan melanjutkan tentang kalau kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid ya. Yang laki-laki sangat dianjurkan sholat berjamaah di masjid ya. Yang di situ ada imam ya. Bisa juga ada teman-teman kita kalau sholat zuhur di masjid ya. Kemudian ada guru, semua guru yang laki-laki di sini sholat berjamaah di masjid semuanya ya. Kemudian ada seorang ustadz yang memimpin sebagai imam. Ya, itu kalau di masjid. Kalau di rumah sama juga ada yang berimam yang maju di depan ya.
Kemudian biasanya dilaksanakan bersama keluarga. Ada bapak, ya kalau bapaknya ya yang paling tua kan, maka bapaknya yang menjadi imam sholat. Ada ibu, kemudian juga kalian sebagai anak-anaknya ada di belakang sebagai makmum, ya. Kalau misalnya tidak memungkinkan datang ke masjid, ya itu kalau sholat di rumah, ya. Ada 3 manfaat sholat berjamaah. Apa salah satu manfaatnya? Tadi sudah disebutkan dalam hadis Nabi. Manfaatnya adalah memiliki keunggulan pahala sebanyak berapa? 20.000 derajat. Kemudian manfaat yang kedua adalah manfaat silaturahim. Kalau kita sholat bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan tetangga, bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan bapak guru, dengan bapak ibu guru, kalau perempuan sama ibu guru juga di masjid semuanya. Lalu kemudian kita saling berjabatan tangan, bersalam-salaman. Itu juga adalah manfaat, bisa kita bersilaturahim dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, kekhusyuan. Anak-anak sekalian, orang yang menunaikan sholat sendirian dengan sholat berjamaah, khusyuknya pasti beda. Mulai dari Allahu Akbar, ingat Allah itu namanya khusyuk. Paham ya? Sudah paham tentang khusyuk? Sudah? Sudah paham semua? Nah, kalau sholat berjamaah tidak boleh ingin cepat selesai sendiri, harus mengikuti imamnya. Kalau imamnya belum takbir, nggak boleh kita takbir mendahului imam. Kalau imamnya belum ruku, kita tidak boleh mendahului imam untuk ruku, dan seterusnya. Makanya pasti kehusyuannya lebih terjamin dan lebih maksimal. Ya. Sebagai bahan diskusi, akan ngasih tugas. Ya, ini dikerjakan, Bapak akan ngasih lembaran kertas. Ini saya bagi 4 kelompok ya. Ini 1, 2. Ini jadi 1 kelompok ya. Pokoknya 1, 2, 3, 4 kelompok ya. Oke. Pertama tugas ini yaitu tentang menghafal hadis sholat berjamaah. Nanti dihafal bersama-sama, nanti tentukan ketua kelompoknya, nanti akan maju presentasi ke depan membacakan hadis. Ya. Ini perintahnya ya. Hadisnya sudah ada di sini ya. Kemudian menulis hadis. Ya. Nanti hadisnya tulis di situ ya. Kemudian praktek sholat berjamaah nanti di sini ya. Nanti kalau suruh praktek harus maju. Kemudian yang keempat, memberikan pemahaman bermakna tentang sholat berjamaah. Tadi arti-artinya itu tadi manfaatnya sambil dilihat di sini ya. Menghafal maknanya ya, menghafal hadis ya, pesan-pesan pokok ini bisa ditulis nanti di sini ya. Secara berkelompok nanti ini ditulis, nanti disampaikan pesan-pesan pokok hadis sholat berjamaah, dibacakan nanti ke depan. Siapa nanti yang maju ya? Ya nanti dirembuk. Apa ini nanti yang maju ya? Oke. Oh kurang 1 ya, sebentar. Ini tadi menulis ya. Menulis hadis sholat nah ditulis di sini ya, ditulis. Nanti siapa yang maju ke depan ya nggak apa-apa, hilang nanti. Ayo nanti ditulis bersama-sama di sini siapa yang paling bagus tulisannya ya. Ya silakan dilaksanakan ya. Selamat bekerja ya. Nanti yang kesulitan nanti saya dampingi. Jadi ayo silakan. Ini saya sebut kelompok 1 ya. Kelompok 1 sini. Ini kelompok
Ini apa tadi tugasnya? Ya, ini kelompok 2. Ya, kelompok 2. Kelompok 3 praktek sholat ya. Kemudian ini menulis terakhir ya. Yang keempat tulis. Ayo bersama-sama. Nanti kamu nanti yang jadi imamnya ya. Nah, jadi imam, ini yang jadi makmum di depannya. Jadi nanti disusukan ditulis. Nanti softnya diluruskan ya sebelum dimulai makmum itu ya. Nanti niat, kemudian nanti sambil membaca Fatihah ya, nggak apa-apa dikeraskan nanti ya. Oke, silakan anak sekalian ditulis ketentuan sholat berjamaah. Prakteknya kan ada di sini lah ya. Ya, praktek sholat berjamaah ini dibaca dulu tata caranya ya. Tata caranya dibaca dulu sambil dicatat di sini yang penting-penting ya. Surat-suratnya nggak usah yang panjang-panjang, yang pendek-pendek saja ya. Oke. Silakan yang menghafal ini, yang menghafal ya, dihafal sambil semuanya menghafal ya, walaupun nanti satu yang nanti begitu maju ini anak buahnya juga ikut maju semuanya ya. Tulis di sini. Kamu nulis ini, tulis sini, jadi biar nggak bawa ini, nggak bawa besar. Ya nggak ini, anak Rasulullah ini nggak apa-apa sama. Ya ditulis, silakan ya. Kemudian kelompok 3 anak sekalian ya. Jadi kelompok 3 tadi saya sampaikan mempraktekkan sholat berjamaah. Kelompok 3 nanti praktek sholat berjamaahnya sholat zuhur 4 rakaat. Luruskan sop dan merapatkan. Ya, rapatkan. Rapat ini gini, kakinya dengan sebelahnya. Nah, ya oke. Silakan. Sama ke depan, agak ke belakang dikit. Nggak boleh ketawa ya, nggak boleh ketawa ya. Ya dimulai. Allahu Akbar. Pandangan ke tempat sujud biar tidak diganggu oleh temannya. Pandangan ke tempat sujud ya. Yang lain tolong ya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang lain memperhatikan. Allahu Akbar. Nah ini sudah rakaat yang kedua. Nanti sampai 4 salam. Oke bagus. Makmum tidak boleh mendahului imam ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke ya, perhatikan jangan mendahului imam ya, atau jangan bersamaan dengan imam. Pandangan ke tempat sujud. Oke, itu namanya duduk tahiyat akhir. Jadi pantatnya nempel ke lantai. Ya. Nah, diperhatikan. Oke, sudah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Silakan kembali ke tempatnya ya. Selesai ya. Nah, jadi itu praktek sholat berjamaah, sholat zuhur, Fatihahnya disirkan atau disembunyikan, dibaca di dalam hati.
Ya, yang dibaca di dalam hati kalau jadi imam itu sholat duhur, apalagi sholat asar, ya. Kalau maghrib itu dijaharkan, dikeraskan bacaannya imam, ya, ya, mulai sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, membaca amin, lalu kemudian imam memilih salah satu surat di dalam Al-Quran, ya, ya diutama, ya. Kalau makmumnya senang yang panjang, ya agak panjang. Tapi kalau yang tua-tua makmumnya baca yang pendek, misalnya membaca Al-Kafirun misalnya. Ya. Kalau suaranya bagus imamnya, maka itu akan membantu kehusyuan makmum di dalam melaksanakan sholat. Ya, bisa ya? Sudah ya mempraktekkan ya? Ya. Jadi sekarang masuk yang terakhir ya. Hikmah sholat berjamaah. Sebelum penutup kita masuk ke hikmah sholat berjamaah. Salah satu hikmah berjamaah itu yang pertama, memberikan edukasi atau pendidikan kepada kita tentang arti kebersamaan, al-jamaah, bersama-sama. Ya, kita harus menunjukkan kebersamaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kakinya, ya, tolong menolong, kan kebersamaan itu, ya, itu tercermin di dalam juga sholat berjamaah, ya. Kemudian yang kedua, disiplin. Ketika sudah ada panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, segera berwudu, ya. Kalau imamnya ruku, maka makmumnya ikut ruku. Nah, itu taat namanya. Dan tidak boleh mendahului imamnya, ya. Dalam kehidupan sehari-hari pasti ada pemimpin kan? Kalau di rumah pemimpinnya adalah ayah kalian semua. Nah, kita harus taat. Kalau di rumah kita harus taat peraturan terhadap orang tua, ya. Apa yang menjadi keputusan bersama ditaati bersama. Salah satu hikmahnya juga persatuan umat. Ya. Kalau sholat berjamaah kan semuanya bersatu, kompak semuanya. Disitulah umat Islam terlihat menjadi satu kesatuan. Ya, bersatu semua, dan kalau bersatu pasti memiliki kekuatan, ya, kekuatan itu. Kemudian next, kesimpulan. Kesimpulannya tadi satu, yang pertama adalah keutamaan sholat berjamaah, pahalanya berapa? 27 ya. Kemudian yang kedua, ajakan untuk selalu sholat berjamaah, ya. Kemudian yang ketiga adalah kita berdoa semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk menunaikan sholat berjamaah dengan baik untuk mewujudkan ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak sekalian, sebagai penutup, ya, sebelum berdoa pastikan kalian duduk semuanya yang tenang, ya. Kita sudah mau penutupan, ya. Sudah mau penutupan, ya. Duduk semua, ya. Sebelum diakhiri, kalian harus menunjukkan sikap yang baik. Tangan ada di atas bangku semuanya. Ya, kalau ingin segera diakhiri, semuanya bersikap yang baik. Buku ditutup semuanya, biar semuanya siap. Buku ditutup, ditumpuk yang rapi. Ya. Oke, setiap belajar harus begitu, mengawali dan mengakhiri dengan baik. Ya. Mari kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembelajaran yang dapat Pak Guru sajikan. Mudah-mudahan kalian dapat menyerap dengan baik dan dapat mengamalkan tentang hadis sholat berjamaah. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya dari Bapak saya menyampaikan. Mohon maaf, ya. Dan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti kelompok 2. Kelompok 2, silakan ke sini, lewat ke pojok sini. Kelompok 2. Yang kelompok belum dipanggil jangan dulu. Kemudian kelompok 4. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berikutnya.